Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada tanggal 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti stabilitas politik keamanan yang tertuang pada TAP MPRS nomor 9 tahun 1966. Kemudian, stabilitas ekonomi yang tertuang pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 dan pemilihan umum yang tertuang pada TAP MPRS nomor 11 tahun 1966. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanaan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau repelita dan pemilihan umum. 2. Menyusun dan merencanakan repelita. Ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Berdasarkan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu pada tahun 1968. Namun, karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada 1971. Pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri. Sedangkan peserta pemilu ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor pada akhir tahun 1971. Pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya, menambah permasalahan. Realisasi penyederhanaan partai dilaksanakan melalui sidang. Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep masa mengambang. Partai-partai darang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Sementara itu, jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar. ABRI banyak terlibat dan memberikan dukungan penuh kepada Golkar. Semua pegawai negeri sipil diwajibkan menjadi anggota Golkar dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah. Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik. Apalagi pemilu tersebut berlangsung dengan slogan luber. Suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat terhadap demokrasi dikesampingkan. Kritik-kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah mulai terjadi sejak awal tahun 1970-an. Berawal dari grup-grup diskusi di kampus Universitas Indonesia, berlanjut dengan keputusan para mahasiswa untuk melakukan demonstrasi menentang kenaikan harga bensin dan menuntut pemberantasan korupsi. Ketika mereka mendengar rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 1974, para mahasiswa memanfaatkan momen tersebut untuk berdemonstrasi menyampaikan tuntutannya.
Para mahasiswa berdemonstrasi depan kantor Ali Murtopo dengan membakar boneka-boneka yang menggambarkan diri PM Tanaka serta Sujono Humardani, asisten pribadi presiden. Semua penghalang pembangunan, termasuk segala hal yang dapat memicu munculnya instabilitas bangsa, harus disingkirkan. Trilogi pembangunan itu tidak lain merupakan suatu rencana bangsa Indonesia yang digelorkan Presiden Soeharto untuk mewujudkan tujuan negara. Sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara yang ingin diwujudkan adalah sebuah pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa, mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mampu turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara itu harus dicapai dengan berdasarkan Pancasila. Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi, dan politik. Stabilitas nasional bukan hanya merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan, akan tetapi merupakan amanat sila kedua Pancasila untuk terwujudnya kemanusiaan adil dan beradab. Stabilisasi penyeragaman pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, terjadi penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila atau disebut depolitisasi, yaitu penghilangan atau penghapusan partai politik. Ide ini dikemukakan Presiden Soeharto saat dirinya hadir di acara ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1974. Kemudian ide ini lebih diperjelas kepada masyarakat oleh Presiden Soeharto saat pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976. Lalu terciptalah Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendasarkan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4 merupakan janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan cita-cita, yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Kedua, mencintai sesama manusia dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Ketiga, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain. P4 akhirnya disahkan pada tanggal 21 Maret 1978 menjadi TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Lalu dibentuklah Badan Pelaksana P4, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 atau BP7 yang berada di Jakarta. BP7 bertugas mengawasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan secara nasional dan regional. Tujuan penataran P4 adalah bentuk penyeragaman di bidang ideologi yang dilakukan pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia memiliki pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga diharapkan akan terbentuk dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan nasional. Setelah itu, organisasi sosial politik pada saat itu harus diseragamkan dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas mereka atau dikenal sebagai asas tunggal. Gagasan asas tunggal ini disampaikan Presiden Soeharto saat pidato pembukaan rapat pimpinan ABRI atau Rapim ABRI di Pekanbaru Riau pada tanggal 27 Maret 1980 dan disampaikan lagi pada acara HUT Korps Pasukan Sandi Yuda di Cijantung pada tanggal 16 April 1980 di Jakarta. Gagasan asas tunggal awalnya ditentang keras oleh tokoh agama dan tokoh militer, tetapi Presiden Soeharto tetap meneruskannya hingga menjadi TAP MPR nomor 2 tahun 1983. Kemudian pada 19 Januari 1985 dikeluarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1985 yang menetapkan parpol dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Lalu pada tanggal 17 Juni 1985 dikeluarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 mengenai Ormas harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak saat itu, semua sudah seragam berasaskan Pancasila dan para pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru akan dipenjara. Asas tunggal Pancasila adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1985 terhadap semua partai politik dan organisasi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. Pada awalnya, asas tunggal banyak diprotes oleh beberapa pihak, terutama organisasi atau partai yang berbasis agama. Untuk menenangkan kaum Islam politik, Soeharto menegaskan Pancasila sebagai asas organisasi kemasyarakatan tak akan mengurangi arti dan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah dikeluarkannya kebijakan ini, organisasi Islam Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama atau NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Menurut NU, mereka menerima Pancasila karena asas-asas tersebut mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam. Muktamar NU juga mengeluarkan pernyataan bahwa Pancasila adalah falsafah dan bukan agama dan juga tidak akan menggantikan agama. Muhammadiyah juga mengatakan tidak masalah menerima Pancasila karena pemimpin-pemimpin Muhammadiyah seperti Kyai Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, dan Kasman Singodimedjo turut serta dalam perumusan Pancasila, sehingga Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang merupakan satu-satunya partai Islam setelah fusi partai 1973 bahkan menerima asas tunggal itu. P3 mengaku sudah tidak mendapatkan identitasnya sebagai partai Islam dan menjadikan diri partai terbuka. Di sisi lain, akibat penerapan asas tunggal, aktivitas-aktivitas Muslim yang menginginkan negara Islam dijebloskan ke penjara atau harus melarikan diri ke pengasingan. Salah satunya adalah Abu Bakar Bashir yang pernah ditangkap karena menolak asas tunggal Pancasila dan kemudian melarikan diri ke Malaysia selama 17 tahun.